Ada yang pengen tahu nih Mas Unggul, apa bedanya server dan klien? Usahakan pakainya yang baru lah kalau buat server gitu. Iya. Server sekaligus kasir itu bisa banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Anandita di channel Trigona Software. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya di sana. Amin. Oke, hari ini seperti biasa, kalau sudah ada gelas kopi ini berarti kita ada di acara ngopi, ngobrolin program iPOS. Nah, hari ini temanya itu cukup ringan teman-teman. Jadi di sini adalah pertanyaan mengenai iPOS 5. Dan di sini kita akan menjelaskan terutama untuk para calon pengguna iPOS. Jadi di sini kita akan beritahu apa bedanya server dan klien. Mungkin masih ada yang awam ya dengan kata-kata itu ya. Jadi nanti di sini kita akan langsung bahas dengan Mas Unggul. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja yuk ngobrolin mengenai server dan klien dengan Mas Unggul. Oke, selamat pagi Mas Unggul. Selamat pagi. Oke, kita ganti. Selamat siang Mas Unggul. Oke, selamat siang Mbak Dita. Aduh, pengennya pagi aja ya. Oke. Karena udah siang dia agak ngantuk teman-teman. Nggak apa-apa, karena ada ngopi. Kita langsung aja Mas Unggul ke pertanyaannya ya. Oke, silakan. Oke, nah tadi jadi topik kali ini adalah ada yang pengen tahu nih Mas Unggul, apa bedanya server dan klien? Intinya gini, server itu komputer induknya, sedangkan klien itu anak-anaknya. Okay. Nah, kalau server itu sudah pasti cuma satu, tapi kalau klien itu bisa lebih dari satu. Okay. Nah, dia bisa dianggap klien kalau komputer tersebut terhubung ke server menggunakan jaringan tertentu, ya bisa pakai kabel, bisa pakai wifi, ataupun pakai lain-lainnya ya. Yang penting mereka di satu sistem atau satu jaringan yang sama. Nah, itu pengertian dari server dan klien kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Oke, jadi gini teman-teman. Mungkin disimpulkan lagi server ini tadi kan ya komputer induknya Mas Unggul ya. Yeah, jadi induknya. Nanti kan kalau misalkan nih iPOS 5 itu kan bisa digunakan di 5 perangkat Mas Unggul ya. Ya, betul. Nah, 5 perangkat ini adalah satu server sama 4 klien. Betul. Nah, jadi server ini adalah karena dia induknya, jadi data itu tersimpannya di server yeah. gitu. Nanti dihubungkan ke kasirnya atau kliennya menggunakan jaringan wifi atau kabelan tadi seperti yang Mas Unggul informasikan teman-teman. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi klien ini nggak bisa hidup tanpa server gitu. Ya, betul. Jadi namanya server harus bisa menghidupi kliennya gitu. Kalau servernya mati, kliennya nggak bisa hidup gitu, nggak bisa kerja lah. Walaupun gitu. Kliennya nyala itu tetap nggak bisa pakai Mas Unggul ya. Karena mereka kan satu kesatuan tuh, nggak bisa dipisah gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi kita harus jadi sebelum kita mikirin kliennya harus dipikirin nih servernya dulu yang mana gitu. Iya. Nah, misalnya gini nih, ini ada dua laptop kan begini. Iya. Nah, dua laptop ini kalau kita nggak terhubung ya, nggak terhubung itu sendiri-sendiri, nggak ada istilah ini server, nggak ada istilah klien. Tapi kalau ini terhubung. Nah, terus saya install di laptop saya ini sebagai database-nya ada di sini, datanya di sini. Nah, dari situ terhubung ke sini menggunakan wifi misalnya, nah itu udah dianggap klien gitu. Tapi kalau nanti dibalik, misalnya ini data saya pindah ke sana. Betul. Nah, dari laptop sini akses ke situ, berarti ini kliennya, itu servernya gitu. Itu contoh lainnya kayak gitu. Sip. Jadi gitu teman-teman ya, jangan sampai kebalik dan server dan klien tadi pengertiannya seperti itu ya teman-teman ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini lanjut lagi nih dari kan udah ada server dan klien tadi udah dijelasin ya. Nah, yang kedua nih, apa aja syarat PC untuk menjadi server ataupun klien? Nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Gimana Mas Unggul untuk spesifikasinya? Kalau syarat khusus sebenarnya sih nggak ada ya. Jadi semua komputer itu bisa jadi server, semua komputer bisa jadi klien. Cuman kita biasanya menentukannya misalnya kita punya 5 komputer. Nah, dari 5 komputer itu coba kita cari komputer yang speknya paling tinggi di antara 5 itu. Nah, itu yang jadi patokan kita buat jadi server, karena server itu kan ibaratnya dia melayani klien-kliennya nanti. Jadi dia harus lebih tinggi daripada kliennya. Jangan dibalik. Misalnya kliennya pakai Core i7 prosesornya, sedangkan servernya pakai cuman
Core i3 ya itu kan Iya. nggak ini ya kebalik ya. Pas, oke. Tapi bisa aja sih sebenarnya, cuman ya kita Saranin ya, Mas Unggul, syaratnya yaitu tadi kalau ke syarat itu yang paling tinggi ya di antara komputer lain. Nah kalau misalnya untuk spesifikasi ya pastinya sesuai dengan yang direkomendasikan untuk program iPOS yang sudah sering kita bahas ya. Oke. Prosesor Intel Core i3, RAM 4GB dan lain-lain gitu kan ya. Betul. Cuman kalau misalnya di situ ada yang lebih tinggi dari itu lebih bagus lagi. Betul. Dan itu bisa lebih layak jadi server gitu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk server itu teman-teman bisa cek. Yang pertama mungkin yang kondisinya paling baik ya Mas Unggul Iya, ya. kondisinya yang paling kondisinya baik saya juga. jarang trouble seperti itu. Sama yang kedua tadi spek yang paling tinggi ya di antara perangkat-perangkat lainnya. Kalau gitu. bisa kalau untuk server ya yang kondisinya masih baru lah ya. Ya amannya Mas Unggul ya. Takutnya kalau misalnya nih mungkin ada di komputer di toko ataupun di kantor yang mungkin udah lama nggak dipakai, terus dijadiin server, takutnya nanti kenapa-napa pas lagi dipakai. Betul. Nah itu kan repot juga karena server kan itu utamanya gitu, jangan sampai utamanya ini malah bermasalah, otomatis kliennya juga ikutan bermasalah gitu. Betul. Ya Oke. usahakan pakainya yang baru lah kalau buat server gitu. Iya, betul. Jadi seperti itu teman-teman. Dan tadi speknya sih kalau bisa, ini minimal ya, itu Windowsnya Windows 10 Mas Unggul ya amannya. Ya untuk saat ini kita rekomendasi minimal Windows 10 Windows 10 itu karena minimal. syarat dari iPOS 5 sendiri sih sebenarnya. Iya, terus kalau bisa dan juga prosesornya minimal Intel Core i3. Lalu juga kalau bisa udah pakai SSD ya, Mas Unggul biar Ya lebih untuk cepat. SSD betul. Iya, sudah ada HDD-nya juga gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan memang belum ada perangkat kasirnya, Trigona juga menyediakan teman-teman ya. Jadi bisa langsung aja kontak CS-nya. Oke. Selanjutnya Mas Unggul, apakah komputer yang menjadi server harus terus-menerus terkoneksi ke internet untuk komputer klien bisa beroperasi? Dengan kata lain, iPOS 5 ini bisa digunakan tanpa harus pakai internet. Oke, gimana tuh? kalau komputer server itu kalau dia koneksinya lokal itu tidak harus pakai internet ya. Bisa aja offline, tapi tetap terhubung ya. Jadi koneksi jaringan itu nggak melulu soal internet. Kita pasang kabelan dari sini ke situ itu pun sudah jadi sebuah jaringan gitu. Jadi kalaupun misalnya nggak terkoneksi internet itu bisa, tapi tetap harus terhubung menggunakan jaringan ya, misalnya pakai WiFi yang sama atau pakai kabelan yang dihubungkan menggunakan switch hub. Nah itu tetap harus gitu. Oke. Tapi kalau internet itu nggak wajib. Nggak wajib ya Mas Unggul ya. Jadi bisa menggunakan jaringan WiFi atau kabelan Mas Unggul ya untuk Iya, menghubungkannya betul. ya. Tapi kalau yang lebih stabil yang mana tuh Mas Unggul kira-kira? Kalau yang lebih stabil sih saya sarankan pakai kabel. Kabel ya? Iya, karena Oke. pakai WiFi ya seringnya itu sepengalaman kita kan memang kalau WiFi itu ada delay ya, terus kemudian nanti tiba-tiba mungkin terputus sepersekian detik itu ngaruh gitu. Tapi kalau kabel itu Iya. hampir tidak ada hambatan kan ibaratnya, kecuali kabel itu putus atau iya. dilepas dari soketnya gitu. Iya. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi untuk menghubungkan dari server ke klien ini perlu jaringan WiFi atau kabelan. Dan tadi yang lebih stabil itu amannya bisa pakai kabelan. Cuman Ya, misalkan dirasa di lokasi koneksinya stabil-stabil aja nggak apa-apa, bisa Ya. dicoba dulu pakai jaringan WiFi. Tapi kalau lebih bagus keduanya Mas Unggul yang ada di toko ya. Ya keduanya ya buat backup ya, kali Backup, aja nanti ya. pakai WiFi trouble bisa pakai Langsung pakai LAN. kabelan, Ya. betul. Gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya, bisakah komputer server terhubung dengan jaringan berbeda klien? Oke, gimana Mas Unggul? Itu kalau beda jaringan itu jatuhnya udah bukan satu jaringan ya. Iya. Karena balik lagi tadi prinsipnya server klien ya, dia harus terhubung dari ini satu komputer utama, terus kemudian ke klien 1, klien 2, klien 3. Kalau klien ini terhubungnya beda jaringan dengan server itu berarti bukan di satu jaringan jatuhnya. beda lagi ya. Beda jaringan dan otomatis nggak akan bisa terhubung gitu. Karena berarti dia bukan lagi anggota dari server tersebut gitu. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau misalnya mau seperti itu ya, misalnya kita servernya katakanlah di mana ya? Di sebuah lokasi. Nah, kliennya itu mungkin di tempatnya yang berbeda, jaringannya beda. Itu bisa kita akalin ya.
caranya bisa pakai VPN ataupun DDNS dan lain sebagainya. Itu untuk mengakali jaringan yang berbeda, karena kan program iPOS dia maunya itu di satu jaringan sama. Nah, sedangkan kalau beda jaringan kita harus apa ya istilahnya pakai tambahan jaringan gitu, biar seolah-olah dia tuh di satu jaringan. Cuman memang kalau yang ini nih harus pakai internet gitu. Betul seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja ya kalau terhubung ke beda lokasi. Cuman tadi itu karena iPOS ini basicnya adalah diakses dalam satu lokasi yang sama. Jadi kalau beda lokasi itu nanti harus tadi tambah jaringan teman-teman. Bisa pakai tadi ya DDNS, VPS sama VPN. Jadi nanti menyesuaikan lagi ke jaringan internet yang ada di lokasi masing-masing pusat sama cabang gitu Mas Unggul ya? Iya, betul. Nah sebenarnya sih kalau untuk VPN sudah dibahas sebelumnya Mas Unggul ya? Iya, udah sering dibahas banget. Iya, nanti boleh ngecek di ini ya, di video kita itu ada pembahasan mengenai VPS sama VPN teman-teman. Selanjutnya ini nggak ada di sini Mas Unggul, jadi ini banyak banget yang tanya. Apalagi buat pemula nih. Jadi mereka takut kalau misalkan menggunakan program itu nanti database-nya hilang, terus dia harus dari awal lagi. Nah itu baiknya gimana? Setelah aktivasi mereka harus apa sih gitu biar database tetap aman, Mas Unggul? Kalau khawatir database hilang, itu sih memang udah pasti semua mengkhawatirkan itu ya. Iya, betul. Nah untuk pencegahannya ya kita harus rutin backup atau bisa juga di setting backup otomatis. Kalau di iPOS 5 tuh bisa di setting auto backup ya, bisa periodik, bisa juga di jam tertentu gitu. Nah jadi dan usahakan juga kita backupnya itu ke misalnya pakai harddisknya terpisah dengan harddisk utamanya gitu. Jadi suatu saat mungkin harddisk utamanya ini rusak ya ataupun error, itu backupnya masih terselamatkan di harddisk yang berbeda gitu. Jadi di satu komputer itu ada 2 harddisk. Makanya kan kalau komputer yang kita jual nih di Trigonal itu ada 2 storage kan, satunya SSD, satu harddisk. Nah si storage yang SSD ini berfungsi untuk Windows dan aplikasi-aplikasi. Nah yang harddisk ini buat penyimpanan backup datanya. Nah jadi misalnya nanti SSD-nya mati, rusak atau install ulang, nah data backupnya udah kesimpan nih ya? Di harddisknya ya gitu. Nah itu teman-teman, jadi karena banyak banget yang tanya kayak takut nanti kalau misalkan saya udah beli terus komputer saya rusak, database-nya gimana Mbak? Harus dari awal lagi dong gitu. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya. Nanti selama penyimpanan, sebenarnya nanti kalau setelah aktivasi penyimpanan database bisa dipilih Mas Unggul ya? Bisa. Mau di mana ya? Bisa aja. Tapi amannya tadi ya di harddisk. Ya di harddisk yang terpisah kalau mau backup ya. Jadi jangan di harddisk yang di situ juga. Jadi kita harus punya dual storage lah, minimal 2 atau 3 juga boleh gitu buat backup. Itu lebih baik teman-teman. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir menggunakan program kasir kami. Jadi itu bisa disetting backup database manual ataupun setting auto backup database. Selanjutnya Mas Unggul. PC server kalau mau pakai Windows 7 apakah kuat? Sementara klien pakai di atasnya. Tadi kayaknya nyambung ya ke tadi ya. Minimal Windows 10. Gimana Mas? Kalau masalah kuat atau enggak itu sih bukan dari Windows-nya ya. Jadi pengertian Windows itu kan sistem operasi. Jadi semakin tinggi Windows justru malah semakin berat di komputer atau sebuah sistem gitu ya. Justru kalau misalnya servernya pakai Windows 7 ya bisa aja gitu. Cuman syarat di iPOS 5 ini kan dia harus ada net framework yang terbaru tuh yang 4.8 ya kalau nggak salah. Nah itu tuh di Windows 7 nggak support masalahnya. Jadi kita sarankan minimal Windows 10 amannya seperti itu teman-teman. Karena dia udah bisa pakai net framework yang terbaru. Nah kalau misalnya komputer kliennya pakai Windows 10, pakai Windows 7, Windows 11 itu nggak ada masalah sih. Karena yang menjadi pusat penyimpanan database-nya itu kan di server. Nah untuk server usahakan minimal di Windows 10. Tapi itu nggak ngaruh ke ini ya, nggak ngaruh ke Windows-nya makin tinggi tuh makin enteng, malah makin berat sebenarnya gitu. Jadi harus disesuaikan juga sama hardware-nya, spesifikasi hardware-nya gitu.
Gitu Mas Unggul ya. Oke, jadi sebenarnya sih tadi kalau boleh disimpulkan itu sebenarnya nggak masalah ya Mas Unggul ya Windows 7. Jadi balik lagi ke spek yang ada di komputernya. Cuman kami sarankan lebih amannya itu bisa di-upgrade aja teman-teman untuk yang terutama server ya. Baiknya sih disamain untuk versinya, bisa di Windows 10 atau Windows 11 ya Mas Unggul ya. Iya, betul. Untuk amannya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya komputer server bisa juga dipakai untuk transaksi penjualan seperti kasir. Gimana Mas Unggul? Jadi satu komputer sebagai server, sebagai kasir itu bisa Mas Unggul? Oke, kalau server sekaligus kasir itu bisa banget. Jadi banyak juga kok yang pakai dia tuh kasir tapi cuma satu komputer aja gitu. Jadi nggak perlu ada server klien ya. Jadi udah satu komputer tok itu buat penyimpanan data sekaligus buat kasir itu bisa-bisa aja gitu. Cuman kan beberapa ini toko gitu. Karena tokonya rame gitu ya, pasti butuh lebih dari satu kasir. Butuh lebih dari satu komputer. Tapi kalau misalnya mau dipakainya cuma satu, itu bisa banget, nggak ada masalah gitu. Yang penting itu tadi ya, backupnya jangan sampai lupa, jangan sampai miss ya. Karena kalau misalnya sampai komputernya terutama di SSD-nya rusak atau Windows-nya korup, itu kan datanya yang dikhawatirkan gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau teman-teman mau pakai satu perangkat aja itu nggak masalah gitu. Selama memang sesuaikan lagi sama kebutuhan. Misalkan memang di tokonya rame banget, baiknya sih ada kasir ya. Jadi biar mencegah antrian panjang gitu. Betul. Teman-teman. Jadi nanti bisa pakai satu server sama satu kasir gitu teman-teman ya. Oke, yang terakhir Mas Unggul. Nah ini sering banget ditanyain Mas Unggul, boleh gak sih PC server dipakai untuk main game? Nah itu gimana Mas Unggul? Pengaruh gak nanti sama aplikasinya dan lain-lain? Oke, sebenarnya kalau kita bilang boleh atau tidak, sebenarnya nggak masalah gitu. Mau PC server buat main game itu nggak ada masalah. Yang penting jangan dipakai main game waktu buat kerja gitu. Misalnya ya kita lagi buat kasir terus tiba-tiba kok kita main game itu kan ganggu kan pastinya. Tapi kalau misalnya itu mungkin di luar jam kerja toko tersebut atau mungkin buat apa itu bisa-bisa aja asalkan spesifikasi juga mumpuni gitu, mendukung. Oh berarti ada lagi Mas ya spesifikasi khususnya ya? Ya otomatis tergantung gamenya ya. Kalau gamenya kayak GTA 5 gitu-gitu kan nggak mungkin pakai PC kasir sih logikanya. Iya betul. Kalau PC kasir ya udah buat main paling main game kartu-kartuan kalau nggak Zuma gitu. Iya gitu bawaan dari ininya ya PC-nya ya. Boleh aja sih sebenarnya cuman ya yang penting jangan dipakai pas lagi kerja gitu, pas lagi transaksi main game ya jangan gitu. Tapi kalau di luar itu ya silahkan, cuman balik lagi kadang kalau terutama kita main gamenya yang itu ya yang game-game apa sih yang kadang kita online tapi online itu yang dari website tertentu gitu kan ada tuh game-game gitu itu biasanya malah ini membawa virus. Oke, itu bahaya sih. Jadi kalau main game boleh aja tapi game offline aja sih yang emang diinstal di komputer resmi gitu ya, bukan game online yang yang nemu di Facebook atau di apa itu kan kadang ada gitu. Betul itu virusnya banyak ya. Kadang bawa virus gitu. Benar, itu nanti pengaruh juga sama perangkat kasir yang Mas Unggul kalau gitu ya. Iya. Cuman ya itu sih balik lagi kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh. Asalkan tidak mengganggu operasional toko tersebut gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi untuk main game itu nggak masalah teman-teman. Yang penting dilakukan di luar jam kerja dan jangan sampai download yang sembarangan teman-teman. Apalagi yang seperti tadi ya di Google dan lain-lain itu kan biasanya ada virus-virus tuh. Nah itu biasanya akan berpengaruh sama perangkat kasirnya. Nanti bahaya juga, nanti takutnya pengaruh sama database-nya dan lain-lain gitu teman-teman. Oke Mas Unggul, terima kasih banyak waktunya. Ini sudah semuanya untuk pertanyaannya. Mungkin kalau teman-teman di rumah masih ada yang mau ditanyakan mengenai program iPosima, apalagi yang masih awam banget ya, yang mungkin sudah baca-baca di website kami, cuman masih ragu atau masih ada yang belum jelas, bisa langsung aja kontak sales yang ada di deskripsi kami. Nah jadi jangan lupa untuk komen juga boleh, nanti biar bisa kita jawab di podcast selanjutnya. Dan juga jangan lupa like dan juga subscribe ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Unggul. Kalau mau ngopi dulu boleh Mas Unggul? Oke Mbak. Oke, kalau gitu Dita akhiri dulu ya untuk podcast siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.